Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gita Sari Erpaji, mahasiswi dengan NPM 022722112228 dari kelas A semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul mengungkap komunitas keuangan online, eksplorasi netnografi pada kelompok investasi virtual sebagai salah satu bentuk pemenuhan nilai ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian. Sebelum mulai, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Pembahasan kali ini ada bab 1 dengan subbab 1.1 latar belakang, 1.2 motivasi penulis, 1.3 fokus penelitian, dan 1.4 tujuan penelitian, dan 1.5 kontribusi penelitian. Kemudian ada bab 2 kajian pustaka dengan subbab yang pertama 2.1 pendahuluan, 2.2 isi kajian pustaka, dan 2.3 simpulan. Kemudian bab 3 metodologi penelitian dengan subpokok 3.1 pendahuluan, 3.2 pendekatan penelitian, 3.3 waktu penelitian, 3.4 situs dan informan penelitian, 3.5 teknik pengumpulan data, 3.6 teknik pengujian kredibilitas data, 3.7 teknik analisis data, dan 3.8 kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan dengan subpokok yang pertama 1.1 yaitu latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara orang berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu perubahan signifikan terjadi dalam domain keuangan, di mana masyarakat semakin mengadopsi platform online untuk mengakses informasi keuangan, berbagi pengetahuan, dan bahkan melakukan investasi. Komunitas keuangan online, khususnya kelompok investasi virtual, telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam konteks ini. Kelompok investasi virtual adalah komunitas online di mana anggotanya berinteraksi, saling berbagi pengetahuan, dan berdiskusi tentang topik investasi melalui platform digital. Komunitas ini dapat terdiri dari investor berpengalaman, calon investor, dan individu yang tertarik dengan dunia investasi. Dalam konteks ini, pengguna metode netnografi akan memungkinkan kita untuk memperoleh wawasan dalam tentang bagaimana komunitas investasi virtual beroperasi, bagaimana interaksi antara anggotanya terjadi, dan bagaimana pengambilan keputusan investasi dipengaruhi oleh dinamika komunitas tersebut. Namun, meski ada minat yang meningkat terhadap komunitas investasi virtual, penelitian yang secara khusus mengungkap dinamika dan dampak komunitas ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dengan melakukan eksplorasi netnografi pada kelompok investasi virtual. Dengan memahami lebih lanjut cara kerja dan pengaruh komunitas investasi virtual, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi individu yang terlibat dalam investasi online, platform digital, platform investasi, dan lembaga keuangan dalam mengoptimalkan layanan dan strategi mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi komunitas investasi virtual melalui pendekatan netnografi. Netnografi akan memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi, diskusi, dan kegiatan di dalam kelompok investasi virtual melalui platform online. Dengan menggunakan metode netnografi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika komunitas investasi virtual, pengaruh dalam pengambilan keputusan investasi, serta dalam komunitas, dampak komunitas ini terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku investasi anggotanya.
Subbab 1.2 Motivasi penulis. Motivasi penulis dalam menulis tentang penelitian komunitas investasi virtual adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam bidang ini. Penulis ingin memahami lebih dalam tentang dinamika, pengaruh sosial, dan potensi komunitas investasi virtual dalam konteks keuangan. Selain itu, penulis juga ingin menyediakan wawasan yang berharga bagi individu yang terlibat dalam investasi online, platform investasi, lembaga keuangan, serta pemerintah dan regulator keuangan. Penulis ingin menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang investasi online dan peran komunitas dalam proses investasi. Dengan memahami karakteristik perilaku dan potensi komunitas investasi virtual, penulis berharap dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan dan relevan, memperkuat praktik investasi yang bertanggung jawab, dan meningkatkan literasi keuangan individu. Selain itu, penulis juga ingin menyoroti pentingnya pengelolaan risiko keamanan data dan privasi dalam komunitas investasi virtual. Penulis berharap peneliti ini dapat meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan investasi online dan menghasilkan rekomendasi praktis untuk melindungi investor dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Dalam penutup, kita masuk pada subbab 1.3 fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk menginvestigasi komunitas investasi virtual dengan penekanan pada dinamika, pengaruh sosial, dan potensi yang dimilikinya dalam konteks keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komunitas investasi virtual berinteraksi, berkolaborasi, dan mempengaruhi keputusan investasi anggotanya. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran komunitas investasi virtual dalam memberikan inklusi keuangan kepada individu yang sebelumnya sulit mengakses pasar keuangan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana komunitas investasi virtual dapat menyediakan akses, pengetahuan, dan kesempatan investasi kepada individu dengan keterbatasan geografis atau modal terbatas. Selain itu, penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan risiko dan tantangan yang terkait dengan komunitas investasi virtual. Ini mencakup identifikasi risiko yang mungkin timbul seperti penipuan, kehilangan privasi, dan volatilitas pasar, serta eksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anggota komunitas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perubahan paradigma investasi tradisional yang mungkin terjadi sebagai akibat dari adopsi komunitas investasi virtual. Fokus akan diberikan pada pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan investasi, seperti berdasarkan rekomendasi dan pengetahuan kolektif dari anggota komunitas. Hal ini akan melibatkan pemahaman tentang efektivitas pendekatan ini dan apakah mereka dapat diterapkan dalam konteks investasi tradisional. Secara keseluruhan, fokus penelitian ini adalah untuk memahami dinamika, pengaruh sosial, dan potensi komunitas investasi virtual, serta implikasinya dalam praktik investasi, inklusi keuangan, pengelolaan risiko, dan perubahan paradigma investasi. Fokus penelitian ini yang telah diuraikan memiliki tujuan yang penting dalam mengembangkan pemahaman dan wawasan tentang komunitas investasi virtual. Selanjutnya, subbab 1.4 tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah memahami dinamika komunitas investasi virtual. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana yang pertama, komunitas investasi virtual beroperasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang struktur komunitas, komunitas antar anggota, pembentukan kepercayaan, dan dinamika kelompok dalam konteks investasi online. Poin kedua, menganalisis pengaruh sosial dalam komunitas investasi virtual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas investasi virtual mempengaruhi keputusan investasi anggotanya. Hal ini melibatkan analisis pengaruh sosial seperti rekomendasi dari anggota lain, opini kolektif, dan interaksi sosial yang mempengaruhi pola investasi dan keputusan finansial. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi inklusi keuangan dalam komunitas investasi virtual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari peran komunitas investasi virtual dalam memberikan akses keuangan kepada individu yang sebelumnya sulit mengakses pasar investasi. Hal ini meliputi pemahaman tentang bagaimana komunitas ini dapat menyediakan kesempatan investasi, pengetahuan, dan dukungan bagi individu dengan keterbatasan geografis atau modal terbatas. Yang keempat, menganalisis pengelolaan risiko dan komunitas investasi virtual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan komunitas investasi virtual dan menganalisis praktik pengelolaan risiko yang digunakan untuk komunitas tersebut. Tujuan ini mencakup pemahaman tentang risiko penipuan, kehilangan privasi, volatilitas pasar, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anggota komunitas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang relevan. Dan yang kelima, menjelajahi perubahan paradigma investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma investasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari adopsi komunitas investasi virtual. Hal ini melibatkan penelitian tentang pendekatan baru dalam pengambilan keputusan investasi seperti berdasarkan rekomendasi dan pengetahuan kolektif dari anggota komunitas. Tujuan ini adalah untuk memahami efektivitas pendekatan dan ini potensinya dalam menerapkan praktik investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Subbab 1.5 kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini memiliki dua kontribusi yang diharapkan memiliki beberapa kegunaan untuk manfaat. Dua kontribusi yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1.5.1 kontribusi teoritis. Yang terdapat satu pengembangan kerangka konseptual, di mana penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam pengelolaan risiko dan investasi online, dengan menganalisis risiko paradigma investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi virtual. Dalam konteks virtual, penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih dalam tentang dinamika yang terlibat. Kemudian yang kedua ada pengayaan teori investasi, di mana penelitian ini dapat memperkaya teori investasi yang ada dalam memperkenalkan dimensi baru dari investasi online. Dalam konteks yang berkembang pesat ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku investor, pengambilan keputusan investasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil investasi. Hal ini dapat memperluas pengetahuan teoritis dalam bidang investasi dan merangsang penelitian lebih lanjut. Dan yang ketiga, pemahaman tentang risiko investasi virtual. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang risiko yang terkait dengan investasi online, dengan menganalisis dan mengklasifikasikan risiko yang ada. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan risiko dalam konteks investasi virtual. Ini dapat membantu dalam pengembangan teori dan model yang lebih baik untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam investasi online. Kemudian kita masuk pada sub 1.5.2 kontribusi praktis, di mana ada yang pertama pedoman pengelolaan risiko. Penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis bagi individu dan organisasi dalam pengelolaan risiko investasi online. Dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis praktik pengelolaan risiko yang ada, dan memberikan rekomendasi, penelitian ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas
dan mengurangi potensi kerugian finansial. Hal ini juga dapat membantu platform investasi dan regulator dalam mengembangkan pedoman dan regulasi yang relevan. Kemudian yang kedua, pengembangan strategi investasi, di mana penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis untuk pengembangan strategi investasi yang sukses dalam konteks investasi virtual dengan memahami risiko, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, dan dinamika investasi online. Penelitian ini dapat membantu investor dalam merancang strategi investasi yang lebih efektif. Ini dapat mencakup diverifikasi portofolio, penggunaan alat pengelolaan risiko, dan penentuan tujuan investasi yang realistis. 3. Rekomendasi kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berharga bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengaturan dan perlindungan dalam investasi online. Dengan mengidentifikasi risiko dan celah yang ada, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang mempromosikan transparansi, keamanan, dan integrasi dalam investasi virtual. Ini dapat membantu dalam melindungi investor, mencegah penipuan, dan membangun kepercayaan dalam komunitas investasi online. Dan yang keempat, peningkatan literasi keuangan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang investasi online dan risikonya dengan menyebarkan temuan penelitian melalui publikasi seminar. Dan yang kelima, atau kampanye pendidikan. Penelitian ini dapat membantu investasi individu untuk menjadi lebih teredukasi dan penelitian dalam mengelola investasi mereka. Ini dapat memberikan dampak jangka panjang dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keuangan masyarakat. Kemudian kita masuk pada bab 2, kajian pustaka dengan subpokok 2.1 pendahuluan. Dalam bab ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang topik penelitian yang meliputi komunitas keuangan online, investasi virtual, metode etnografi, dan teori perilaku keuangan serta komunitas online. Kami akan mengeksplorasi konsep-konsep dasar yang mendasari setiap topik dan memperkenalkan teori-teori yang mendukung pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini. Dengan memahami secara mendalam setiap aspek, kita akan dapat membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk penelitian mendatang. Masuk pada subbab 2.2 isi kajian pustaka. 2.2.1 komunitas keuangan online. Komunitas keuangan online merupakan fenomena yang semakin penting dalam era digital saat ini. Mereka terdiri dari kelompok individu yang terhubung melalui platform online seperti forum diskusi, grup media sosial, atau aplikasi khusus yang membahas topik-topik terkait keuangan, termasuk investasi. Literatur tentang komunitas keuangan online telah mengidentifikasi beberapa karakteristik utama, termasuk beragamnya anggota dan latar belakang dan tingkat pengalaman yang berbeda-beda, serta peran komunitas sebagai sumber informasi, dukungan, dan validasi. Kita masuk pada 2.2 investasi virtual. Tren dan tantangan investasi virtual seperti cryptocurrency, saham simulasi, dan bentuk-bentuk investasi online lainnya setelah menjadi subjek perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Tinjauan literatur pada bagian ini akan menggali lebih dalam tentang tren terkini dalam investasi virtual, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan pertumbuhannya. Selain itu, kita juga membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh investor dalam lingkungan investasi virtual, seperti volatilitas pasar, keamanan, dan regulasi yang belum mapan. Pemahaman tentang investasi virtual akan memberikan konteks yang penting untuk memahami motivasi dan perilaku anggota komunitas keuangan online yang terlibat dalam jenis investasi ini. Investasi virtual telah menjadi pusat perhatian dalam dunia keuangan modern, mencakup berbagai aset digital seperti cryptocurrency, saham simulasi, dan token non-fungible atau NFT. Tinjauan literatur dalam subbab ini akan memperluas
Wawasan tentang tren dan tantangan terkait investasi virtual semakin penting dalam ekosistem keuangan saat ini. Sub 2.2.3 Metode etnografi dalam penelitian online. Metode etnografi menawarkan pendekatan yang kuat untuk memahami komunitas online melalui analisis data yang berasal dari interaksi online. Tinjauan literatur pada bagian ini akan membahas prinsip-prinsip dasar metode etnografi, termasuk pengumpulan data melalui observasi partisipatif, analisis konten, dan wawancara virtual. Selain itu, kita juga akan membahas kelebihan dan keterbatasan metode ini dalam konteks penelitian tentang komunitas keuangan online. Dengan memahami metode etnografi, peneliti akan dapat merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan lebih efektif, serta menginterpretasikan temuan penelitian dengan cepat. Metode etnografi telah menjadi alat yang berharga dalam memahami komunitas online dan dinamika interaksi di dalamnya. Dalam konteks penelitian online, khususnya dalam studi tentang komunitas keuangan, penggunaan metode ini telah menjadi semakin umum karena kemampuannya untuk menggali informasi yang mendalam dari interaksi online. Dalam tinjauan literatur ini, kita akan menyelidiki prinsip-prinsip dasar metode etnografi, langkah-langkah pelaksanaannya, serta kelebihan dan keterbatasan yang terkait. Sub 2.3 Simpulan. Bab ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memahami landasan teoritis ini, peneliti akan dapat mengerahkan penelitian dengan lebih baik, mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang relevan, serta merancang metode penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga akan memberikan konteks yang penting bagi temuan penelitian yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya dalam mengeksplorasi metode etnografi dalam konteks penelitian online. Kita telah mengamati beberapa pentingnya pendekatan ini dalam memahami komunitas keuangan online secara mendalam. Kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Dengan subpokok 3.1 pendahuluan. Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi berisi tentang metode-metode ilmiah, langkahnya, jenis-jenisnya, sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah tertentu yang krisis dan terkendali. Alfandi tahun 2001. Menurut Sugiono tahun 2017, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pokok berikut 3.2 pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk mengungkap komunitas keuangan online dalam kelompok investasi virtual. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan analisis konten online yang terkait dengan kelompok investasi virtual yang diteliti. Kelompok investasi virtual dipilih secara purposif sampling dengan kriteria yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan praktik yang muncul dalam komunitas keuangan online tersebut. Subpokok 3.3 Waktu penelitian. Waktu penelitian untuk proyek ini diestimasikan mencakup periode sekitar 3 bulan, dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2024. Fase awal yang meliputi perencanaan dan persiapan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Subbab yang 3.4 Situs dan informan penelitian. Situs penelitian ini didedikasikan untuk membagikan informasi dan hasil penelitian tentang komunitas keuangan online dalam kelompok investasi virtual. Melalui pendekatan etnografi dan analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik investasi, interaksi sosial, dan dinamika komunitas dalam lingkungan digital. Situs ini menyajikan laporan penelitian, temuan, dan wawasan yang dihasilkan serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena investasi virtual di era digital.
Masuk pada sub 3.5 teknik pengumpulan data yang terdiri yang pertama observasi partisipatif, kedua wawancara online, ketiga analisis konten online, dan keempat dokumentasi, kelima ada triangulasi data. Kemudian kita masuk pada subbab ada 3.6 teknik pengujian kredibilitas data. Yang pertama ada triangulasi sumber, dan yang kedua membercek, ketiga peer debriefing, yang keempat analisis rinci, yang kelima refleksibilitas, dan yang keenam audit trial. Dan subbab yang 3.7 teknik analisis data terbagi menjadi yang pertama analisis tematik, ada analisis konten, analisis jaringan sosial, analisis naratif, analisis perbandingan, dan analisis statistik. Masuk pada subbab terakhir 3.8 kesimpulan. Dalam penelitian yang mengungkap komunitas keuangan online menggunakan metode kualitatif pendekatan etnografi, kesimpulannya adalah bahwa pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang komunitas tersebut dengan menggunakan teknik analisis data seperti pengkodean, analisis tematik, analisis jaringan, analisis sosial, dan analisis naratif. Penelitian dapat mengidentifikasi tema-tema utama, struktur sosial, hubungan antar anggota komunitas, serta cerita dan pengalaman individu yang terkait dengan praktik keuangan online. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kompleksitas komunitas keuangan online dari perspektif anggota yang berpartisipasi efektif dalam kelompok tersebut. Kesimpulannya, metode kualitatif pendekatan etnografi adalah pendekatan yang kuat untuk menggali wawasan yang mendalam tentang komunitas keuangan online dan memahami fenomena yang terkait dengan investasi virtual dalam konteks ini. Itulah hasil proposal penelitian yang sudah saya paparkan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menambah ilmu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.